Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Harahap dengan NIM 40124111246. Saya berasal dari kelas G dan saat ini ingin membahas tentang garis pangkal, yaitu tugas dari Bapak Sintong Orenong Hutapea, SHMH, di mata kuliah Hukum Laut Internasional. Jadi pembagiannya tentang garis-garis pangkal ini akan saya jelaskan bahwa dalam hukum laut internasional, instrumen hukum utama yang mengatur persoalan ini adalah sudah kita ketahui bahwa yang mengatur adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu yang biasa kita sebut UNCLOS. Konvensi ini menjadi dasar hukum global yang mengatur hampir seluruh aspek kelautan, mulai dari penentuan wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga ketentuannya mengikat secara hukum bagi negara kita. Baik, kita masuk ke pembahasan garis pangkal. Untuk memahami garis pangkal, pertama-tama kita harus memahami bahwa seluruh zona maritim suatu negara diukur dari satu titik awal. Titik awal inilah yang disebut garis pangkal. Dari garis pangkal tersebut, kemudian diukurlah laut teritorial sejauh maksimal 12 mil laut sebagaimana diatur dalam pasal 3 UNCLOS 1982. Selanjutnya, dari garis yang sama juga diukur zona tambahan hingga 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut, dan landas kontinen yang bisa mencapai lebih dari itu, sesuai ketentuan geologis masing-masing negara. Dengan demikian, garis pangkal bukan sekedar garis imajiner di atas peta, tetapi merupakan dasar penghitungan seluruh hak kedaulatan dan hak berdaulat negara di laut. UNCLOS 1982 mengenal 3 jenis garis pangkal. Yang pertama garis pangkal biasa, yang kedua garis pangkal lurus, dan yang ketiga garis pangkal kepulauan. Ketiga jenis ini tidak digunakan secara bebas, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi geografis suatu negara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam konvensi tersebut. Jenis pertama adalah garis pangkal biasa. Ketentuan mengenai garis pangkal biasa diatur dalam pasal 5 UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyatakan bahwa garis pangkal normal adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana ditunjuk pada peta resmi yang diakui oleh negara pantai. Artinya apa? Garis pangkal biasa mengikuti bentuk alami pada pantai saat air laut berada pada posisi surut terendah. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling umum digunakan oleh negara-negara yang memiliki garis pantai relatif stabil dan tidak terlalu berlekuk-lekuk. Secara geografis, metode ini tampak paling alami karena benar-benar mengikuti kontur pantai. Namun, dalam prakteknya metode ini tidak selalu menguntungkan. Apabila suatu negara memiliki pantai yang sangat berlekuk-lekuk atau memiliki banyak pulau kecil di dekat pantai, penggunaan garis pangkal biasa dapat menyebabkan wilayah laut yang diukur menjadi lebih sempit. Oleh karena itu,
hukum laut internasional memberikan alternatif berupa metode garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7 UNCLOS 1982. Metode ini dapat digunakan dalam keadaan tertentu, khususnya apabila suatu negara sangat berlekuk-lekuk atau terdapat deretan pulau yang terletak di sepanjang pantai dan berdekatan dengannya. Dalam metode ini negara dapat menarik garis lurus atau pulau-pulau tersebut dengan cara ini. Perairan yang berada di dalam garis tersebut dapat dikategorikan sebagai perairan pedalaman. Namun demikian, UNCLOS tidak memberikan kebebasan mutlak dalam penggunaan metode ini. Terdapat pembatasan yang tegas, yaitu garis yang ditarik tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai. Selain itu, perairan yang tertutup oleh garis tersebut harus memiliki hubungan yang cukup erat dengan daratan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah negara menarik garis secara berlebihan hanya demi memperluas wilayah laut secara sepihak. Kita bahas secara historis. Secara historis, konsep garis pangkal lurus berkembang dari praktik negara dan kemudian diperkuat melalui putusan Mahkamah Internasional dalam perkara perikanan antara Inggris dan Norwegia pada tahun 1951. Putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam perumusan pasal 7 UNCLOS 1982 dan menunjukkan bagaimana hukum internasional berkembang melalui kombinasi praktik negara dan putusan yudisial. Jenis ketiga adalah garis pangkal kepulauan. Inilah jenis garis pangkal yang sangat relevan bagi Indonesia. Ketentuan mengenai negara kepulauan dan garis pangkal kepulauan yang diatur dalam pasal 46 dan pasal 47 UNCLOS 1982. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri lebih dari satu dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam metode ini, negara dapat menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam satu kesatuan kepulauan. Namun, sama seperti metode lainnya, terdapat syarat-syarat yang ketat. Perbandingan antara luas wilayah perairan dan daratan harus berada dalam rasio tertentu, yaitu antara 1:1 hingga 9:1. Panjang setiap segmen garis tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali dalam batas tertentu dapat mencapai 125 mil laut. Selain itu, garis tersebut tidak boleh memotong laut teritorial negara lain. Konsep negara kepulauan hasil perjuangan panjang, termasuk oleh Indonesia, melalui Deklarasi Juanda tahun 1957. Sebelum deklarasi tersebut, laut di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas, sehingga secara hukum tidak berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia. Melalui perjuangan diplomasi yang panjang dalam Konferensi Hukum Laut Internasional, akhirnya konsep negara kepulauan diakui dalam UNCLOS 1982. Pengakuan ini merupakan pencapaian besar karena menjadikan perairan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Penetapan garis pangkal memiliki implikasi hukum yang sangat luas. Dari garis inilah ditentukan laut teritorial di mana negara memiliki kedaulatan penuh, meskipun tetap harus menghormati hak lintas damai bagi kapal asing. Dari garis pangkal pula diukur zona ekonomi eksklusif, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Selain itu, garis pangkal juga menentukan batas landas kontinen yang berkaitan dengan hak atas sumber daya mineral di atas laut. UNCLOS juga mewajibkan setiap negara untuk mengumumkan secara resmi
peta atau daftar koordinat geografis garis pangkalnya, dan mendepositkannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan mencegah sengketa antar negara. Bagi Indonesia, garis pangkal kepulauan memiliki arti yang sangat strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Dengan penetapan garis pangkal kepulauan, Indonesia dapat menjaga keutuhan wilayahnya sebagai satu kesatuan geografis, politik, dan hukum. Tanpa pengakuan tersebut, Indonesia bisa terpecah belah oleh laut bebas. Namun demikian, dalam praktik internasional, penetapan garis pangkal tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat dan sengketa, terutama di kawasan yang berbatasan dengan negara lain. Oleh karena itu, UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun mahkamah internasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa garis pangkal merupakan elemen fundamental dalam hukum laut internasional. Ia menjadi dasar penghitungan seluruh zona maritim. Ia menentukan sebagai penghitungan seluruh zona maritim dan menentukan sejauh mana kedaulatan serta hak berdaulat suatu negara berlaku di laut. UNCLOS 1982 membagi garis pangkal menjadi 3 jenis utama, yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan, masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. Bagi Indonesia, konsep garis pangkal kepulauan bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga simbol kedaulatan dan integritas wilayah negara. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan garis pangkal dari mata kuliah Hukum Laut Internasional yang didampingi oleh dosen Bapak Sintong Aryono Hutapea SHMH. Saya Muhammad Rafli Harahap dengan NIM 012411 dari kelas G. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.